Assalamualaikum. Selamat datang di kanal Cerita Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak hanya diceritakan, tetapi dihidupkan kembali dengan jiwa. Di sini, setiap video bukan sekadar tontonan, tapi perjalanan menembus waktu menggugah rasa, membangkitkan identitas, dan menyuarakan kembali kisah-kisah yang hampir tenggelam bersama debu peradaban. Dari derap langkah prajurit Majapahit hingga getar gamelan di balik candi yang sunyi, kami hadirkan cerita yang mengandung nilai, makna, dan keindahan budaya Nusantara. Jika suara masa lalu masih bisa didengar, maka biarlah kita yang menyuarakannya. Di sebuah lembah yang dilupakan waktu, di kaki gunung yang diselimuti kabut dan bisikan hutan, berdirilah candi tua yang nyaris hilang dari ingatan manusia. Namun pada malam-malam tertentu, dari balik reruntuhannya, terdengar gema gamelan yang halus namun dalam, bukan dari tangan manusia, melainkan dari suara leluhur yang belum usai bercerita. Disitulah Raras Anggini, seorang gadis penabuh bonang dari dusun kecil, mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Suatu malam, ia mengikuti gema itu dan menemukan Empu Lodra, penjaga gamelan kuno peninggalan Majapahit yang telah menyatu dengan waktu. Ketika Mahapati terakhir datang membawa titah untuk merebut gamelan sebagai simbol kekuasaan, suara itu menolak. Bonang tetap diam dalam genggaman tangan yang tak layak. Namun saat Raras menabuhnya, suara yang suci kembali bergema, membuat bumi sejenak bergetar, dan hati yang keras pun luluh. Mahapati tunduk, bukan karena kalah, tapi karena mengerti. Suara tidak tunduk pada kekuasaan, tapi pada kesucian jiwa, dan gema gamelan itu adalah nyawa dari peradaban yang tak pernah benar-benar runtuh. Ia memilih bukan darah biru, tapi jiwa yang mampu menjaganya. Maka sejak malam itu, Raras bukan sekadar penabuh tapi penjaga gema, pewaris yang membangkitkan sejarah, seorang anak desa yang membuktikan warisan sejati bukan mahkota, tapi suara yang hidup kembali dari balik candi. Setelah menerima bonang sakral dari candi tua, Raras Anggini berjalan menyusuri hutan dan bukit menuju tanah Belambangan, wilayah timur Majapahit yang sunyi dan memendam dendam sejarah. Ia membawa kotak batu kecil berisi bonang kerajaan dan satu pesan dari Mahapati terakhir: suarakan gema Majapahit di tanah yang mulai melupakan. Saat tiba di desa Belambangan, Raras mendapati ladang hijau yang tak bersuara, anak-anak yang bermain tanpa nyanyian, dan para sesepuh yang menyimpan trauma panjang akan gamelan. Karena dulu suara itulah yang menandai datangnya penjajah. Gamelan di sana dianggap tabu, namun saat malam tiba dan Raras menabuh satu nada di tepi sungai, angin berhenti dan bambu-bambu pun bergetar pelan. Bonang itu memanggil sesuatu yang lama tertahan. Anak-anak mulai mendekat. Seorang bocah laki-laki meminta, "Oh, boleh aku mendengar satu lagu saja?" Tapi suara itu justru datang sendiri. Bonang berdenting sebelum disentuh, membangkitkan memori rakyat. Para sesepuh yang dulu diam kini menangis, mengakui bahwa mereka dulunya juga penabuh sebelum zaman menghapus irama dari hidup mereka. Gamelan tak lagi menjadi simbol kerajaan, tapi menjadi suara penyatu antar hati. Di akhir kisah, Raras naik ke puncak batu tinggi, menabuh satu nada terakhir, lalu meninggalkan bonang itu tertanam dalam batu. Para tetua ingin membakar alat itu, namun nyala api padam oleh getaran yang keluar dari rongga udara. Raras selalu membawa anak-anak ke atas rakit besar, dan di atas sungai yang mengalir tenang, mereka memainkan gamelan dari tempurung, bambu,
dan batu dengan irama yang perlahan menyentuh hati rakyat. Tapi gema itu tak padam. Di kejauhan, anak-anak mulai menabuh kentongan dengan pola baru, sebuah warisan lahir bukan dari darah biru, tapi dari jiwa yang mendengar. Karena gamelan, sejatinya bukan suara masa lalu melainkan napas dari masa depan yang belum dilahirkan.